Hari bursa pertama setelah Pak Purbaya menggantikan Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, market melemah, asing tercatat net sell di saham-saham big banks. Dan ya, kita akan bahas gimana respon market hari ini ya. Tonton sampai selesai, jangan di skip. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas. IHSG hari ini melemah 1,78% sih, dibuletin 1,8% lah. Tutup di 7628.6. Kalau kita perhatikan area sekarang ini adalah area yang memungkinkan sebenarnya area ini direspon jadi area support. Kita lihat besok. Dan iya, 2 hari berturut-turut memang IHSG melemah. Kemarin ketika diumumkan Menteri Keuangannya diganti, IHSG melemah, tutupan melemah 1,2 sekian persen, 1,3% dibuletin. Hari ini hari bursa pertama setelah Menteri Keuangan baru dilantik ya, lanjut melemah masih si marketnya, melemah 1,8%, tutup di 7628. Dan sebelumnya sudah pernah kita bahas kalau memang area di 7900-an itu masih sangat mungkin direspon jadi resisten ya. Kemudian ya kemarin ada rejection, bikin bearish engulfing, hari ini lanjut turun. Kemudian juga pernah dibahas kemarin kalau IHSG sebenarnya selama nggak ke bawah 7448 masih tanda kutip oke-oke aja koreksinya sih ya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir, mudah-mudahan kedepannya ini marketnya membal dan oke lagi lah. Ya, kita doakan Pak Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya, bisa menjalankan tugas dengan baik, bisa amanah, berintegritas, dan selamat sampai akhir jabatan. Gitu ya, itu tulus, mudah-mudahan berdampak bagus juga ke market ya nantinya. Karena kalau kita lihat secara teknikal, IHSG lagi ada di area-area yang memungkinkan ini area direspon jadi support. Kita lihat besok, mudah-mudahan benar direspon jadi support, karena kalau lanjut turun ke bawah 7548 ini peluang untuk ngetes area 7400-an jadi makin gede. Tetap stay safe buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek. Jangan sampai niatnya trading jangka pendek tapi strategi exitnya, terutama exit untuk trailing stop dan stop loss, kemudian take profitnya juga ya, itu lupa dijalankan, jadinya yang tadinya cuan malah berbalik jadi minus lagi gitu ya, sayang kan. Kemudian kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan lah. Kita bahas happy cuan dulu. Segmen happy cuan kali ini saya bahas beberapa saham yang tadi pagi sempat di spill waktu live Instagram pagi ya. Yang pertama Mina. Ya, ini tadi pagi di spill untuk fast trade atau copet-copet aja. Karena dari sebelumnya Mina dibahas selama nggak ke bawah 154, ini masih relatif aman buat yang udah punya barang mau disimpan gitu, aman ya kemarin-kemarin. Terus buat yang belum punya barang, konteksnya tadi pagi itu strateginya untuk fast trade buat yang belum punya barang dan boleh dibeli. Waktu tadi dibahas harganya di sekitar 15 berapa ya, kalau saya nggak salah ingat di bawah 160 lah, sekitar 158, 156 gitu ya, 157 sekitar ini, mepet 154 memang. Dan saya bilang waktu tadi live Instagram ini low risk, tapi saya nggak bisa bilang win rate-nya cukup besar, tapi ini low risk. Jadi harusnya kalau misalnya memang beneran beli dan dibeli, pertimbangan pertamanya atau pertimbangan paling besar untuk beli itu karena low risk-nya. Jadi stop loss-nya di bawah 154. Karena tadi membal, jadi buat yang tadi ikutan beli, happy cuan. Dan tadi sempat naik sampai ke atas 170, ya itu lumayan lah. Beli di bawah 160, jualan di ya 169, 170 juga udah lumayan gitu ya. Happy cuan Mina buat yang tadi udah ikutan beli dan udah jualan. Buat yang belum jualan, masih mau hold, masih mau disimpan, hati-hati kalau ke bawah 154. Kemudian yang kedua ada Toba. Toba juga tadi dibahas. Kebetulan ada yang nanya juga waktu di live Instagram pagi. Nanyanya itu Toba
bisa di HK sekarang nggak, bisa dibeli sekarang nggak ya? Waktu pertanyaan tadi itu muncul, harga di sekitar, kalau saya nggak salah ingat, sepertinya benar, sekitar 12.20-an lah, sekitar itu. Dan di tanggal 9 September ini ada setup kebentuk di time frame intraday. Kemudian area hijau ini adalah area yang sudah kita gambar, sudah kita marking bahkan sejak di minggu lalu ya. Sejak di minggu lalu ini kita udah marking dia, udah tandain. Nunggunya sebenarnya saya beberapa kali bilang sebenarnya pengennya turunnya sampai 11.60-an. Ya, ternyata hari ini lagi, kemarin disamperin dan hari ini bikin setup. Kalau mantau area 11.95, 11.75 itu atau 11.80 itu bisa jadi area beli. Atau let's say kita bilang tadi waktu live Instagram pagi dibahas, waktu ada yang nanya belinya di sekitar 12.20 atau 12.30 lah. Hari ini close di 12.70 juga udah lumayan ya. Buat yang udah jualan happy cuan, udah ada cuan 3%-an lah, lumayan. Dan mudah-mudahan masih bisa lanjut ke atas ya. Ini akan sangat bagus jika berhasil ke atas 13.40 dan setidaknya tutupan bisa ke atas 12.80 juga itu oke. Mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat ke depan ya. Mudah-mudahan bisa membalik lagi ke 1.400-an si Toba. Next. Kita bahas stock IDs kemarin ada 3 saham. Pertama ada Antam nih. Antam strateginya ngantri. Kenapa ngantri? Karena ya ini ada rally base rally waktu dia nge-breakout area-area resisten. Ya, saya jadi pilih di area base-nya ini ngantri di sekitar 3520 lah. Belum dapat barang karena hari ini low-nya baru nyampe di 3590. Jadi ya saya pilih ngantri dulu lah. Apalagi hari ini tutupan memang menguat 1,4%, tapi candle-nya jadi cenderung indecision ya. Shadow atasnya jauh lebih panjang dibandingkan dengan bodinya, bahkan dengan shadow bawah yang kebentuk. Ya, jadi saya pilih ngantri di 3520 buat yang terutama buat yang masih minat incer si Antam. Stop loss-nya itu kalau turun apalagi tutup di bawah 3360 dan targetnya di 4080. Kemudian BRMS. Nah, ini buat yang belum punya barang, kemarin strateginya ngantri di 494. Sama persis seperti strategi yang pernah muncul kemarin-kemarin dan karena hari ini juga nggak nyentuh 494. Buat yang belum punya barang aja ya, silakan masih bisa ngantri di 494. Mau beli di 500 juga boleh sebenarnya, selama sanggup diterima stop lossnya di bawah 454 gitu ya. Dan target TP2 dari setup yang kebentuk di bulan April itu ada di 595, 600, 595 lah. Target TP berikutnya ada di 700-an. Mudah-mudahan sih lancar ke 600 dulu lah ya BRMS. Next, Cepin. Si Cepin strategi kemarin itu ngantri di 4310 dan 4100. Belum dapat barang, hari ini melemah 1,1%, low-nya baru nyampe di 4450. Jadi saya pilih ngantri dulu aja di 4310, 4300-an dan 4100 ya. Stop loss-nya di bawah 3900 buat yang masih minat incar Cepin, itu tadi strateginya tuh. Kemudian kita bahas banking. Tadi di opening, di awal tadi pas opening saya bilang bukan beberapa sih, big banks itu tercatat net sell ya. Kalau kita lihat ini dari BCA dulu lah. BCA, nah ini foreign flow-nya dia turun, berarti net sell dari kemarin malah. Sejak diumumkan Menteri Keuangannya diganti nih, BCA foreign flow-nya turun, berarti net sell nih. 2 hari berturut-turut, kemarin dan hari ini di minggu ini ya, Senin dan Selasa dia net sell. Kemudian BMRI, Bank Mandiri juga sama, 2 hari berturut-turut tercatat net sell. Kemudian BBNI juga sama, 2 hari berturut-turut tercatat net sell ya. Nah, yang enggak 2 hari berturut-turut net sell itu cuman BRI itu. Kemarin ada net buy dikit sih, enggak terlalu gede. Hari ini net sell gitu ya. Oke, sekarang kita bahas dari sisi teknikalnya. Pertama si BCA. BBCA memang hari ini melemah 2,3%, asing net sell 2 hari berturut-turut.
Dan iya sebenarnya kalau kita lihat dari setup yang udah kebentuk ini lagi ada di area beli sih. Ya, cuman yang bikin tanda kutip agak was-was itu memang beberapa pekan terakhir ini harganya cenderung turun ya. Volumenya cenderung naik. Itu yang bikin orang-orang pada was-was sebenarnya. Dan nggak bisa disalahkan kalau orang pada ragu mau beli. Meskipun sebenarnya mau beli sih nggak masalah ya, nggak apa-apa selama nggak turun dan tutup di bawah 7275. Si BBCA belum ada tanda yang jelas kalau dia mau nerusin downtrend, meskipun memang strukturnya dia strukturnya downtrend enggak juga sih. Kalau ini inducement diambil, berarti ini high valid di breakout. Oke, ini high valid di breakout 9575 nya udah di breakout, berarti ya itu uptrend. Tapi kalau kita zoom out lebih lebar ya memang dia baru aja bikin change of character setelah breakdown level ini ya, level 8775 itu, dan high validnya berarti di atas buat yang strukturnya lebih besar. Cuman kalau perspektif kita atau ya kita cuma lihat perjalanan harga sejak puncak di bulan September tahun lalu ya, jadi persis tahun lah ya, September tahun lalu sampai September sekarang. Ini udah nggak downtrend karena udah breakout high valid. Intinya konklusinya yang pertama, low validnya sama-sama di 7275 nih. Selama dia nggak breakdown dan tutup di bawah 7275, BBCA sebenarnya masih aman-aman aja. Kalau misalnya pengen beli, oke-oke aja. Buat yang mau lebih konservatif, akan lebih bagus ketika nanti BBCA berhasil ke atas 8175. Konsekuensinya belinya ya bisa jadi di atas 8000 lagi, nanti nggak dapat lagi bisa jadi nggak dapat lagi barang di 8000 bulat gitu ya. Gitu ya. Kalau misalnya takut ketinggalan atau takut ketinggalan kereta lah ya, terus minat banget pengen beli BCA sekarang, nitip sendal dulu boleh lah, nanti averaging atau beli lagi averaging up itu nggak masalah. Beli lagi pas udah confirm rebound itu nggak masalah. Nitip sendal dulu, beli seberapa dulu gitu. Yang penting beli banking jangan semua peluru langsung di semuain lah ya, atur money management aja. Next, BBRI ya. BBRI ya hari ini juga melemah 2,8%, tutup di 3790. Kemarin melemah 2%-an, 2,5% ya. Tapi net buy asingnya, hari ini net asingnya net sell. Dan kalau kita lihat BRI kemarin sebenarnya pernah sempat dibahas BRI, area ini adalah area beli, area 3700-an itu ya. Dan buat yang tadi mungkin udah beli, ya udah disimpan dulu nggak masalah. Kalau kita lihat strukturnya, Bank Rakyat yang paling oke sementara ini karena strukturnya udah nggak downtrend. Minimal kita bisa lihat range-nya paling atas dan bawahnya dari 3360 sampai 4450. Selama dia nggak ke bawah 3360, terutama tutupannya, jadi masih ada peluang yang cukup besar untuk ke atas 4400-an lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat rebound lagi ini si Bank Rakyat ya. Dan apalagi kalau si BBRI dia turunnya nggak sampai ke bawah 3690, dalam waktu dekat ini ada sinyal-sinyal bullish reversal, ini lebih bagus ya. Next ada BMRI. Oke. BMRI hari ini tutup di bawah 4410. Kemarin sempat ada strategi yang cut loss-nya kalau closing-nya di bawah 4410 ya, ini gagal berarti strategi kemarin. Kalau misalnya masih mau hold, batasnya paling bawah di 4250 ya. Kalau sampai breakdown 4250 nya itu nggak enak tuh, berarti si BMRI lanjut downtrend dan kita tungguinnya agak bawah, bisa di bawah 4000 tuh ya. Ada order block di 3700-an, 3760-an begitu ya. Jadi si Bank Mandiri, buat yang minat mau beli Bank Mandiri, tunggu sinyal bullish reversalnya lagi aja, nggak masalah. Kecuali sanggup diterima stop loss di bawah 4250 dan masih ada barang, ya silahkan disimpan. Selama sanggup diterima stop lossnya itu di bawah 4250 ya. Gitu sih. Next ada BBNI. Nah, si BBNI hari ini juga melemah 2,4%. Kemarin 4,3%. Hari ini 2,4%. Ya, asing net sell.
Kemudian BBNI sih ini ya, sekilas kalau kita persempit perspektifnya dari Mei sampai sekarang lah, ya range-nya antara 3950 sampai 4500-an, 4500, 4600, 4580 lah. Ya situ 45 berapa tadi? 4550. Kalau kita ambil range-nya di situ, berarti area harga sekarang dekat dengan area support, dan misal minat pengen beli, stop loss-nya mau nggak mau di bawah 3930. Cuman kalau disuruh pilih antara 4 ini, pilihan pertama saya ada di Bank Rakyat pertama, yang kedua BCA gitu ya. Bank Negara saya pengen lihat dulu, nonton dulu aja nggak masalah sih. Biasanya yang model kayak gini nih nggak ninggal, dan ya kalau emang minat banget beli Bank Negara sekarang, stop loss-nya mau nggak mau jika tutupannya di bawah 3930 gitu ya. Segitu dulu kalau Bank Negaranya. Dan ya sekarang kita ganti geser ke saham yang di request, yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request. Sebenarnya ada BRMS juga di request, tadi udah dibahas BRMS-nya. Dan berikutnya ada SMRA. Pertanyaannya, SMRA arahnya kemana? Oke. SMRA ya, membal di area 420 itu bagus, tapi area ini itu maksud saya adalah saya kotakin lah. Nah, area inilah ya, kotak di sekitar 460-an itu adalah area targetnya dari target harga ketika setelah membal dari area 420-an gitu ya, dan hitungannya ini udah kena target. Kemudian jika kita lihat strukturnya, si SMRA dia turun ke bawah 452, ke bawah pullback terakhirnya, ada peluang terkoreksi lebih dalam, dan iya kemarin sudah terkoreksi lebih dalam sampai tes 420-an gitu ya. Kemudian membal setelah nyampe area 460-an, 470 sampai nggak sih? Ya, hanya persis 470 kemarin ya. Berbalik, hari ini lanjut lower high lower low. Jadi skenario terdekat sementara ini selain kemungkinan untuk lanjut breakdown dan ngetes area 400 plot ya, yaitu sideways. Mudah-mudahan sih sideways antara 420 sampai 488 aja, dan mudah-mudahan juga sideways-nya menyempit range-nya. Dan ketika SMRA ternyata breakdown 4250, arahnya ke sini nih 400-an plot ya. Saya pilih area di bawah 400 sebenarnya untuk jadi area belinya di 390-an. Mudah-mudahan sih jika memang SMRA-nya breakdown 420, mudah-mudahan nyampe 390-an. Biar enak gitu ngantrinya, strateginya. Stop loss-nya di bawah 384 gitu kan, jadi luris ya. Gitu sih, mudah-mudahan sih nggak ke bawah 420 lah. Bikin range sideways di sini aja, makin menyempit gitu nggak apa-apa range sideways-nya, dan ntar lanjut nge-breakout, kemudian ngetes 500-an. Nah, 500-an belum disamperin tuh target TP2 ya. Target TP2 dari setup yang udah kebentuk nih. Di 505, 510 belum disamperin, 500 plot juga belum. Mudah-mudahan masih bisa ke sana. Buat yang masih punya barang dan masih pengen hold, batasnya di 420 ya, ke bawah itu hati-hati. Next ada WIM. Ya, rokok-rokok kemarin ketika diumumkan Menteri Keuangannya diganti, emiten rokok pada lari semua ya. WIM, Gudang Garam, HMSP lari semua. Hari ini kempes berjamaah juga. Tapi kita bahas WIM secara khususnya sekarang ini. Dengan kemarin tutup di atas 915, berarti dia bikin break structure, strukturnya uptrend, dan selama enggak turun dan tutup di bawah 730, ini masih uptrend dan masih ada peluang untuk lanjut ke atas. Mudah-mudahan masih bisa ke 1100-an ya. Ini ada target, ada setup yang udah kebentuk. Target TP1 dan 2 udah disamperin, target full cycle-nya di 1110 belum disamperin. Mudah-mudahan masih bisa ke sana. Cuman buat yang pengen beli WIM mau nggak mau, sekarang ini stop loss-nya di bawah 730 gitu ya. Ya, setidaknya di 745 gitulah stop loss-nya. Saya sih pilih di bawah 730 ya stop loss-nya ya. Risk reward rasionya sih masih oke, cuman
sanggup diterima atau enggak beli di harga sekarang 810 ya. Ya beli di harga 810 dengan stop loss di 725 tuh paling enggak lebih dari 10% lah, 10,5. 10,4 tuh belum fee. Gitu ya. Kalau sanggup diterima ya silakan, kalau enggak ya ngantri lebih bawah aja. Kalau emang minat beli WIM. Next ada MSP. Nah, si MSP juga kemarin nendang, hari ini balik lagi kempes. Setup udah ada, setup udah kebentuk di bulan April malah ya. Dan harga udah nyamperin level pre-entry dan level entry di 520 malah. Cuman ya itu tadi, karena sentimen untuk emiten rokok kemarin-kemarin itu belum ada yang oke. Di sini sinyalnya sih udah setup udah ada, terus di sini udah ada bullish divergence. Sebenarnya mau dibeli juga oke ya dari awal September kemarin. Dengan target TP1 di 660, 665 belum disamperin. Pre-TP doang nih disamperin di 630 ya. Dan ya buat yang baru mau beli atau minat banget beli MSP, saya masih pilih area belinya di 550 dan 520 sih. Disamperin lagi atau enggak, semoga besok disamperin lagi di 550. Jadi buat yang pengen beli biar dapat barang gitu ya. Stop lossnya mau nggak mau di bawah 496 ya. Mudah-mudahan samperin tuh target TP1 di 665 dan mudah-mudahan juga di breakout sih. Kalau di breakout ini juga bagus gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Berikutnya kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok, hari Rabu 10 September 2025. Dan sebelum itu saya mau umumkan dulu, mau kasih info dulu kalau tanggal 13 kita ada bimbel cuan. Temanya buat ini terkhusus buat kalian, buat teman-teman, buat bapak ibu yang masih bingung saya cocoknya ini strategi trading atau investing, atau bahkan pengennya trading tapi strategi trading yang kayak gimana dan itu masih bingung milihnya cocoknya kayak gimana. Daftar aja dulu si bimbel cuannya, gratis. Link daftarnya ada di deskripsi di bawah ya. Hari Sabtu tanggal 13 September 2025 jam 9 pagi. Ya seperti biasa, sejam aja gitu ya, gratis. Daftar aja dulu, linknya ada di deskripsi di bawah. Next, saham pertama, ngomong-ngomong ada 3 saham nih yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Rabu ya. Dan saham pertama ada Indi. Iya, Indi memang udah naik lumayan. Hari ini menguat 14,2%, tutup di 1895, hampir nyampe 2000. Dan target TP2 itu dia ada di 2210, belum disamperin di 2200-an lah. Dengan Indi tutup di atas 1825 hari ini bagus sih. High value-nya di breakout, jadi strukturnya nggak downtrend lagi dia ya. Mudah-mudahan bisa naik lebih tinggi lagi dari target TP2 di 2200-an. Dan naiknya ini ada rally base rally nih hari ini nih. Rally terus bikin base terus rally lagi. Jadi buat yang minat beli Indi, buat yang belum punya barang atau udah jualan pengen buyback, strateginya boleh ngantri belinya di 1720 gitu ya. Stop lossnya di bawah 1520. Nah ini diatur money manajemennya supaya kalau ternyata apes kena stop loss nggak terlalu gede hilang duitnya. Targetnya incer target di target TP2 yaitu di 2200-an. Kemudian saham kedua ada Medco. Strateginya sebenarnya sama persis dengan beberapa waktu yang lalu pernah muncul di dalam list rekomendasi, yaitu belinya ngantri di 1175 karena belum disamperin nih. Hari ini turun cuma sampai 1190 dan tutup di 1230. Saya pikir tutupan bikin candle indecision, body merah atau tutup di bawah harga pembukaan gitu juga nggak masalah, tapi ternyata tutupannya hijau menguat 1,2%. Tapi ya udahlah. Dan buat yang minat incer Medco, beli Medco belum dapat barang, ngantri di 1175 boleh belinya. Stop loss di bawah 1100 atau ngantri di dua level ya, 1175 dan 1135. Targetnya saya incar dulu target TP1 di 1340-an ya, 1340, 1345 itu dulu lah. Karena area ini masih sangat mungkin direspon jadi resisten ketika si Medco nyampe area 1340-an lagi. Next ada NCKL. NCKL hari ini lanjut naik menguat 5,6%, tutup di 1140. Dengan tutup di 1140 maka NCKL
ada break structure nih. Ini kemarin jadi high valid 1095-nya. Kemudian hari ini breakout, ada boss, lanjut mengkonfirmasi kalau si NCKL masih lanjut uptrend. Sebelumnya memang pernah ada strategi beli NCKL dan targetnya cuma di 1100. Jadi ini buat yang udah jualan, udah hilang barang, pengen buyback, boleh nih ya. Strateginya belinya ngantri 1080 aja. Stop lossnya di bawah 1030 karena ini ada apa namanya? Ada pullback yang kebentuk nih 1030. Jadi ngantri 1080 belinya, stop loss di bawah 1030, stop loss 1025 boleh. Targetnya di target full cycle di 1220, 1230 gitu boleh. Risk rasionya oke, cukup bagus. Jadi masih layak diperjuangkan ya. Yang mau buyback NCKL siapa tahu dikasih tuh di 1080 ya. Atau setidak-tidaknya mudah-mudahan nyenggol 1095 dulu. Dan itu tadi 3 sambilan kami, Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.